Berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam diri putramu Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai Raja Damai yang lemah lembut dan rendah hati. Demi Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Sakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorelah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorelah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang padamu. Ia adil dan jaya. Mendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan ia lenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu memandang-Mu.
Aku hendak mengagungkan Dikau ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji nama-Mu untuk selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu kagum memandang-Mu. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Tuhan Rajaku, agunglah nama-Mu, alam raya dan makhluk-Mu Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudari yang terkasih, sabda Tuhan yang kita baca dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30 ini menawarkan dua bahan permenungan untuk kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Yesus mengucap syukur kepada Bapanya karena anugerah iman yang diberikannya justru kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang sederhana. Siapa mereka? Orang kecil bukan artinya badannya kecil ya, atau masih anak-anak, bukan. Tetapi orang yang mengandalkan, menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Ini yang dimaksud oleh Yesus, orang-orang kecil dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan menganugerahkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang sederhana, yang tidak mengandalkan kemampuannya sendiri, kecakapannya sendiri, kekuatannya sendiri, tetapi semata-mata hanya mengandalkan Allah di dalam kehidupannya. Ini bukan berarti lalu orang tidak berbuat apa-apa, bukan juga. Tetapi orang mempergunakan apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepadanya, talenta, tetapi tetap bukan itu yang menjadi satu-satunya andalan kehidupan. Tetapi lewat itu semua, orang hanya mengandalkan kepada Allah. Dan memang Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih, kalau kita runut terus-menerus, akhirnya kita akan mentok ya. Dan itulah sebetulnya kita diajak untuk bukan hanya saat mentok saja kita sudah tidak bisa apa-apa, tetapi sejak awal kita mengandalkan Tuhan lewat juga mempergunakan talenta, rahmat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan untuk sampai ke sana, ini membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Karena seringkali kita merasa diri kuat ya. Seperti sekarang ini saja, merasa diri sehat itu ya. Pokoknya aku pengen misa itu ya. Ya, padahal di dalam dirinya itu membawa penyakit yang nanti itu akan bisa menularkan
penyakit itu kepada orang lain tanpa menyadari bahwa saya membuat orang lain menderita. Ya. Pokoknya aku sehat gitu ya. Itu contoh sederhana saja. Maka kita diajak juga untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan rahmat-Nya yang terbaik juga dalam situasi seperti ini. Kerinduan kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus di dalam perayaan Ekaristi. Kalau saya mengatakan ini sungguh baik, ya, ada umat yang merindukan Ekaristi di dalam hidupnya, di tengah kesibukannya. Ini tandanya bahwa orang sudah menghayati bahwa Ekaristi itu menjadi puncak dan sumber kehidupan imannya. Sehingga ketika itu tidak ada, lalu ada sesuatu yang hilang. Dan kemarin saya mengatakan, semoga ini rindunya ini tidak hanya pada saat kita terbatasi karena situasi ini. Nanti kalau sudah normal lagi, ya Ekaristi wis dadi kaya kewajiban lagi akhirnya. Nah, ini yang membuat lalu kita merasa berat, berbeban. Ekaristi kok berbeban itu ya. Ya, hidup kok senantiasa berbeban berat. Maka Yesus juga berhadapan dengan orang-orang yang seperti ini. Tuhan mengundang orang-orang yang mempunyai beban berat dalam hidupnya, termasuk di dalam kehidupan beriman, untuk datang kepada Tuhan. Maka tadi Yesus mengatakan, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka carinya itu bukan di dunia ini. Kalau rindu kepada Tuhan, ya, nyarinya itu bukan di Gunung Srandil atau di mana, atau kepada pribadi yang mengatakan aku wakil Kristus, atau malah mengatakan aku Kristus yang hadir di tengah dunia ini. Pret. Ya, wong Katolik isi percaya karo menungso yang pasti juga akan mati gitu. Maka kita sebagai orang beriman, mari kita hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul bahwa Tuhan hadir lewat pribadi-pribadi, tetapi pribadi itu hanyalah sarana, bukan Allah sendiri. Maka kita diajak untuk sampai kepada Allah lewat entah itu pribadi, lewat peristiwa kehidupan kita. Tetapi sekali lagi Yesus mengatakan justru kepada orang-orang yang sederhana, yang hanya mengandalkan hidupnya kepada Tuhan ini, bukan kepada entah itu bahkan Romo sekalipun itu ya. Ya. Misalnya saya dikaruniai rahmat untuk menyembuhkan, ya. Percaya karo Romo, musyrik gitu loh. Ya, percaya itu ya hanya kepada Tuhan, percaya kepada manusia. Ya, sing engko ya padha mati, mangani ya sego itu ya. Maka sebagai orang Katolik, mari kita menghayati iman kita dengan semakin baik dan semakin benar, sehingga iman kita akhirnya membuahkan keselamatan yang sejati. Untuk sampai ke sana, sekali lagi seringkali kita mengalami jatuh bangunnya. Untuk setia kepada Kristus, satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan kita. Maka Yesus juga mengundang kita semua yang mengalami peristiwa itu untuk datang kepadanya. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari saudara-saudara kasih, kita mohon rahmat Allah sendiri. Terlebih di saat-saat seperti sekarang ini, ada banyak yang harus kita pantang. Ya, semoga pantangan ini bukan membuat kita merasa dibatasi atau tetapi sarana ini menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin menjernihkan iman kita, bahwa ternyata dengan peristiwa seperti ini kita ini begitu kecil, tetapi justru yang kecil tetapi menyandarkan, percaya, menggantungkan hidupnya kepada Allah, justru orang-orang seperti inilah yang berkenan kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari saudara-saudara kasih, sekarang kita bangkit berdiri memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita aturkan doa-doa kita. Saudari-saudari yang terkasih, kita semua terkadang letih lesu dan berbeban berat, tetapi kita diundang untuk datang kepada Yesus dan Ia akan memberi kelegaan kepada kita. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa yang telah berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Petrus puteranya. Ya Bapa, Bapak Ibu, saudari semoga dan para kasih, pemimpin terima gereja kasih atas kebersamaan kita semangat rendah dalam hati dan Ekaristi sederhana. kita pada Semoga sore dalam hari mewartakan ini, kabar untuk gembira pertama kali Kristus, Ekaristi bersama mereka dengan tidak umat, pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi namun bersandar penuh mohon iman kepadamu kesabarannya sendiri. juga, Kami karena mohon, kabulkanlah doa situasi kami dan dan kondisi kondisi kita. kita. Gereja Ya Bapa, kita curahkanlah roh menampung cinta umatnya juga kasih-Mu terbatas, bagi para penanggung maka jawab nanti, dalam masyarakat kami, solider dengan yang agar lain, para pemimpin mungkin nanti masyarakat giliran lah ya. selalu Kalau memandang hari ini, tugas mereka sebagai sudah pelayanan, bisa, ya, nanti, bukan sebagai berikutnya kesempatan diberi menonjolkan kesempatan kepada diri. yang daftar, Kami nunggu mohon, daftar itu ya. Kabulkanlah Karena masing-masing doa kami, lingkungan ya Tuhan. diberi Ya kuota Bapa, 15 pandanglah ya. saudara-saudari Padahal kami yang sedang warganya menderita biro wae, karena Maka apapun. nunggunya Semoga mereka semoga menemukan tidak kekuatan lama. dan Artinya, penghiburan dari-Mu situasi sendiri. kita bisa Kami berjalan mohon, dengan normal kembali. kabulkanlah Tentu doa ini kami, juga ya membutuhkan kesadaran Ya kita, Bapa, kebijaksanaan kita, berikanlah semangat untuk persaudaraan mewujud yang nyatakan sejati bagi keselamatan kami bukan hanya umat-Mu. bagi diri kita sendiri, Semoga tetapi kami juga siap sedia masyarakat dan kita. tulus ikhlas New dalam normal, ning podo wae mengasihi malah sesama jadi kami normal, yang sedang abnormal menderita. begini, gitu ya. Kami Maka mohon, semoga kita tetap kabulkanlah doa kami, menjaga ya diri, Tuhan. kita Ya tetap Bapa, kami juga apa ya, berdoa ugah hari untuk di dalam saudari-saudara kehidupan kami, kita bersama, anak-anakmu yang termasuk telah Kau panggil di dalam menghadap hadirat-Mu, peribadatan Ibu kita. Teresia, Maka Sri terima kasih Martina, kepada Adrianus, para pengurus Susanto, lingkungan dan yang Saudari memfasilitasi Cecilia umat Hartati. untuk merayakan Anugerahkanlah Ekaristi kepada bersama saudari-saudara di kami gereja ini kebahagiaan abadi Percayalah dan kehidupan bahwa kekal. pasti Perkenankanlah nanti mereka saatnya akan tiba, untuk ya. menikmati Tuhan perjamuan mengatakan Ekaristi semua abadi indah bersama pada dengan waktunya, para kan gitu kudus-Mu ya. di surga. Maka Dan bagi dibutuhkan keluarga yang kesabaran masih dan juga berziarah iman di tengah dunia ini, bahwa semoga Tuhan berkat-Mu tidak pernah senantiasa meninggalkan mengalir kita. dalam Dan perjalanan untuk yang perziaran mereka. lansia Marilah kita mohon, ada kesempatan kabulkanlah untuk doa kami, ya memang tidak Tuhan. bisa hadir di Ya sini, Bapa, tetapi bersama bisa menerima dengan komuni, anak-Mu, silakan mendaftar Kristalia lewat ketua Sandra lingkungan atau Devika. pengurus lingkungannya. Kami bersyukur Dan atas koordinasi anugerah dengan kehidupan yang Kau limpahkan prodiakon kepadanya, lingkungan. Kalau yang hari ini lingkungan tidak merayakan punya ulang prodiakon, tahunnya. silakan Semoga komunikasi rahmat kesehatan, dengan ketua kelancaran lingkungan dan yang lain. keberhasilan Kita dalam punya hidup, grup, di ya. dalam Maka silakan komunikasi di sana. studi dan Orang juga duwe karya-karyanya menunggu, gitu ya. senantiasa Umatnya Kau yang limpahkan rindu lalu bagi anak-Mu tidak ini, terlayani. sehingga Maka ia kalau pun tidak punya Kau prodiakon mampukan atau untuk prodiakonnya menjadi saluran berkat-Mu usianya bagi 65 keluarga dan juga ke atas, orang-orang ya. yang ia Nanti jumpai. silakan komunikasi Marilah dengan kita lingkungan mohon. yang lain yang prodiakonnya di bawah 65 Bapa, kami juga sehingga berdoa 60 sehingga bisa untuk anak-anak-Mu melayani umat. Itu yang saja karena tambahan situasi informasi dari entah kami sakit dan ataupun kalau batasan Bapak Ibu mungkin usia, sudah lama protokol enggak kesehatan, ke gereja, mereka pastoran kita merindukan sudah lenyap. kehadiran-Mu Ya, ini artinya dalam bahwa perayaan proses Ekaristi seperti pembangunan ini. tetap Bapak, bisa hadirlah berjalan di tengah-tengah mereka. Maka silahkan berbagai macam Jamalah sarana mereka untuk dengan keterlibatan kasih-Mu kita sendiri. mewujudkan Semoga bangunan yang kita situasi cita-citakan ini bersama, tidak mematahkan tempat semangat berkarya mereka pastoral untuk yang semakin senantiasa representatif. percaya dan mengandalkan Silakan diri umat kepada-Mu. mempergunakan sarana-sarana Namun yang sudah peristiwa disediakan ini menjadi oleh panitia kesempatan bagi dalam, kami semua keterlibatan untuk semakin penggalangan mengandalkan dana itu. Engkau Ya, di tidak dalam hanya satu, kehidupan banyak kami cara, sehari-hari. banyak sarana yang Berkatilah diberikan juga keluarga-keluarga sehingga umat-Mu, semakin banyak khususnya di melibatkan Paroki umat. Santo Yosef Harapannya ini. semua umat itu Semoga terlibat. kehadiran-Mu Mulai semakin dari yang meneguhkan anak-anak, kami untuk ya, menjadi misalnya 2.000, sakramen tanda ya, kehadiran-Mu mlebokke yang nang membawa kotak keselamatan misalnya, ya. bagi anggota Itu keluarga, kan sudah tetapi sebagai juga wujud bagi orang-orang keterlibatan yang kita, kami sehingga jumpai. nanti
Marilah ini menjadi kita milik kita mohon. bersama. Kabulkanlah Bukan doa milik kami saya dan ini Romo kami. Kris. Allah Bapa yang Saya Maha dan Baik, Romo Kris ya, Putramu telah suatu mengajak saat nanti akan semua yang meninggalkan letih tempat lesu ini. dan berbeban Tapi berat Anda yang untuk ada di datang sini, kepadanya, Anda yang memiliki, supaya Anda yang mendapatkan akan kelegaan. menggunakan untuk selama-lamanya. Ajarilah kami Itu saja meletakkan tambahan pikulannya informasi. di Terima bahu kasih. kami, Mari kita serta mengakhiri menjadi Ekaristi rendah ini hati dengan dan lemah mohon lembut berkat seperti Tuhan. Dia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Kita lanjutkan Ekaristi Tuhan kita dengan mempersiapkan bersamamu. persembahan kita. Saudari-saudara sekalian, mereka yang kita doakan, perjalanan peziarah kita di tengah dunia ini senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Terpujilah Tuhan Kuasa. Allah semesta alam, sebab dari Bapa kemurahan-Mu kami dan menerima roti yang kami Putra siapkan dan ini. Roh Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah Saudari-saudari yang selama-lamanya. terkasih, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita pergi, kita semua diutus membawa dan mewartakan cinta kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bapa kami segala semesta. Putri Sion, nyanyilah. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan Dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga kurban yang kami persembahkan untuk menghormati nama-Mu ini membersihkan kami dari hari ke hari dan mengantar kami kepada hidup surgawi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar, sehingga Engkau mengutus putramu menebus kami. Oleh karena ketaatannya, Engkau rela memulihkan kasih karuniamu yang telah kami hilangkan karena ketidaktaatan kami kepadamu. Seturut kehendak-Mu, Yesus Kristus hidup sebagai manusia biasa seperti kami, namun tanpa dosa, supaya kami meneladan Dia, sehingga kesetiaan yang berkenan padamu dan Engkau temukan dalam diri putramu itu, Engkau temukan pula dalam diri kami. Maka ya Bapa, kami mengandangkan lagu pujian bagimu dan bersukaria bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Terpujilah
Kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari ini kami menghadap di Kosati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, Dengan makan Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoforus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudari-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami bawa dalam doa pada sore hari ini, dan juga semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf, suaminya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Diko dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudari sekalian kasih, mari kita menyatukan doa-doa dan pujian kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Dan damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa bersamamu. Dan bersama roh. Ya Bapa, semoga percampuran tubuh dan memberikan kehidupan abadi kepada kami semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang lelah memikul beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus." Inilah saudari yang kasih Sang Kristus yang bersabda itu, maka berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuan kasih-Nya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini meneguhkan dan menguatkan iman kita kepadanya dan akhirnya kelak membawa kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya lambung Kristus, sengsara Kristus, Yesus yang murah hati, dalam luka-lukamu, jangan kami dipisahkan, dalam seteru yang curang, di waktu ajal, supaya bersama para kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami, umat-Mu yang kecil dan lemah ini. Kami mohon semoga kami dikuatkan untuk mengamalkan cinta kasih-Mu, sehingga dunia mengalami perdamaian sebagai tanda kedamaian abadi yang kami harapkan hanya daripada-Mu sendiri. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, Saudari sekalian kasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi kita pada sore hari ini. Untuk pertama kali Ekaristi bersama dengan umat. Namun mohon kesabarannya juga karena situasi dan kondisi kita, gereja kita menampung umatnya juga terbatas. Maka nanti solider dengan yang lain, ya mungkin nanti giliran lah ya. Kalau hari ini sudah misa, ya nanti berikutnya diberi kesempatan kepada yang daftar, nunggu daftar itu ya. Karena masing-masing lingkungan diberi kuota 15 ya. Ya padahal warganya piro wae itu ya. Maka nunggunya semoga tidak lama. Artinya situasi kita bisa berjalan dengan normal kembali. Tentu ini juga membutuhkan kesadaran kita, kebijaksanaan kita untuk mewujud nyatakan keselamatan bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga masyarakat kita. New normal ning padha wae malah jadi normal abnormal dadine itu ya. Maka semoga kita tetap menjaga diri, kita tetap ugahari di dalam kehidupan kita bersama, termasuk di dalam peribadatan kita. Maka terima kasih kepada para pengurus lingkungan yang memfasilitasi umat untuk merayakan Ekaristi bersama di gereja ini. Percayalah bahwa pasti nanti saatnya akan tiba ya. Tuhan mengatakan semua indah pada waktunya, kan gitu ya. Maka dibutuhkan kesabaran dan juga iman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan untuk yang lansia ada kesempatan untuk ya memang tidak bisa hadir di sini tetapi bisa menerima komuni, silahkan mendaftar lewat ketua lingkungan atau pengurus lingkungannya dan koordinasi dengan prodiakon lingkungan. Kalau lingkungan tidak punya prodiakon, silahkan komunikasi dengan ketua lingkungan yang lain. Kita punya grup ya, maka silakan komunikasi di sana. Orang duwe meneng wae itu ya, umatnya yang rindu lalu tidak terlayani. Maka kalau tidak punya prodiakon atau prodiakonnya usianya 65 ke atas ya, nanti silakan komunikasi dengan lingkungan yang lain yang prodiakonnya di bawah 60 sehingga bisa melayani umat. Itu saja tambahan informasi dari kami. Dan kalau Bapak Ibu mungkin sudah lama enggak ke gereja ya, pastoran kita sudah lenyap ya, ini artinya bahwa proses pembangunan tetap bisa berjalan. Maka silahkan berbagai macam sarana untuk keterlibatan kita mewujudkan bangunan yang kita cita-citakan bersama, tempat berkarya pastoral yang semakin representatif. Silahkan umat mempergunakan sarana-sarana yang sudah disediakan oleh panitia dalam keterlibatan penggalangan dana itu.
Ya, tidak hanya satu, banyak cara, banyak sarana yang diberikan sehingga semakin banyak melibatkan umat. Harapannya semua umat itu terlibat. Mulai dari yang anak-anak, ya misalnya 2000, ya mlebokke nang kotak misalnya, ya. Itu kan sudah sebagai wujud keterlibatan kita, sehingga nanti bangunan ini menjadi milik kita bersama. Bukan milik saya dan Romo Kris. Ya, saya dan Romo Kris ya suatu saat nanti akan meninggalkan tempat ini. Tapi Anda yang ada di sini, Anda yang memiliki, Anda yang akan menggunakan untuk selama-lamanya. Itu saja tambahan informasi. Terima kasih. Mari kita mengakhiri Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Saudari-saudara sekalian, mereka yang kita doakan, perjalanan peziarah kita di tengah dunia ini senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita semua diutus membawa dan mewartakan cinta kasih Tuhan.